Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kepaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin saudara-saudara yang pernah mendengar atau tidak asing, atau setidaknya sekali lagi tidak pernah mendengar dengan lagu Kasih Ibu. Kasih Ibu kepada Beta. Hanya memberi tanpa menuntut kembali, dan kasih ibu itu digambarkan seperti matahari sang surya yang menyinari dunia, hanya menyinari dunia saja, tidak pernah mengambil kembali sinarnya dari dunia itu. Entah siapapun yang ada di dalam dunia itu, matahari itu tetap bersinar. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini juga mau mengungkapkan bagaimana besarnya kasih seorang ibu yang hanya memberi, yang hanya mau merawat, hanya mau mendidik. Kendati pun dalam kenyataannya bahwa kadang-kadang orang yang dikasihi, yaitu misalnya putra-putrinya itu kadang-kadang membuat jengkel, nganyelke, jelai dan segala macam, tetapi seringkali bahwa hanya mungkin muncul dalam kata-kata saja atau mungkin sedikit tindakan, tetapi bahwa pada akhirnya akan memaafkan juga. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kiranya syair lagu itu mungkin juga walaupun dalam konteks yang sebagian saja ketika itu mau mengatakan atau berbicara tentang Tuhan, maka Tuhan itu Tuhan Maha Pengasih, Tuhan itu memelihara. Dan kita kenal dengan ungkapan-ungkapan yang demikian itu. Maka ketika kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dalam bacaan pertama, itu kiranya juga rasa-rasanya agak-agak ada semacam kemiripan. Tuhan itu bersabda, "Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dari Mesir kupanggil. Dia mengajar Efraim berjalan, mengangkat di tangannya." Hanya persoalannya seringkali bahwa Israel, bangsa itu seringkali juga justru mengecewakan hati Tuhan. Maka kalau kita sebagai manusia bisa muncul macam-macam. Kalau kita sudah marah, kita sudah kecewa, mungkin kita mengungkapkan kata-kata yang mungkin agak kasar, atau bahkan kita mungkin main pukul saja begitu. Tetapi bahwa Allah menjadi suatu hal yang lain. Allah kendati pun seringkali dibuat jengkel, dibuat kecewa, tetapi ternyata kesabaran dan kasih Allah itu bisa melebihi dari kedosaan dan juga kelemahan umatnya.
Aku seperti orang yang mengambil kekang dari rahang mereka, yang membungkuk di hadapan mereka untuk memberi makan. Maka dengan begitulah bahwa hati Allah itu seringkali berbalik dari segala murka. Belas kasihku bangkit serentak. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sikap dan juga belas kasih Allah itu sungguh luar biasa. Maka juga ketika kita juga mau merenungkan dalam bacaan Injil, itu menjadi mungkin bagi kita bisa kita anggap sebagai suatu perwujudan bagaimana daya upaya Allah untuk tetap senantiasa mengasihi dan mencintai kita manusia yang seringkali jatuh, seringkali kita membuat jengkel hati Allah. Maka Tuhan itu mengutus para ke-12 muridnya, pergilah dan wartakanlah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Maka tentu saja yang mau dikatakan di sana bahwa para rasul ini dalam kebersamaan dengan Allah yang telah mengalami kasih Allah, mengalami suka duka dengan Allah, dengan Kristus Sang Putra ini, maka tentu saja karena mereka sudah mengalami kasih setia Allah itu bahkan secara personal, maka mereka pun juga diutus untuk mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah, kerajaan damai itu. Kendati pun juga tidak mudah, mungkin kadang-kadang kita sekali lagi jatuh dalam kelemahan-kelemahan kita, dalam kelalaian-kelalaian kita, kerapuhan hati kita, tetapi kita tetap diutus oleh Tuhan. Kita diajak, kita dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam perutusan ini, tugas perutusan Allah, untuk sungguh-sungguh mau menebarkan kasih itu kepada sesama. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita bersedia atau tidak, apakah kita sanggup atau tidak untuk menyediakan diri untuk menjadi utusan-utusan Allah dalam tugas pewartaan kasih Allah ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, maka mari kita kendati pun menyadari situasi hidup kita, tetapi bahwa Tuhan itu mengetahui itu. Hanya yang penting bagi kita adalah penyediaan diri, kita mengungkapkan diri, kita persembahan diri kita lah yang dibutuhkan, dan yang lain-lain tentu saja Tuhan pasti akan membantu, Tuhan akan menolong, dan bahkan Tuhan sendiri yang akan menyempurnakannya. Maka semoga Tuhan memberkati kita. Amin.